Terlihat ketika mereka berada di lubang cacing tersebut, Xinlan berkata, "Kakak Xiaoyan, segera keluarkan spaceboat yang telah diberikan oleh leluhur klan Luo. Kecepatan terbang benda tersebut sangatlah cepat di tempat ini dan kita akan tiba dalam 2 minggu ke depan kalau kita menggunakannya," ucap Xinlan. "Ah, benda tersebut ternyata sangat berguna," ucap Xiaoyan. "Ya, tentu saja, karena benda ini sering digunakan oleh tokoh-tokoh penting di dataran tengah untuk melewati jalan cacing ini," ucap Xinlan. Terlihat di terowongan jalan cacing tersebut, Xiaoyan dan yang lainnya mempunyai beberapa kendala, namun mereka bisa mengatasinya. Dan setelah mereka hampir sampai di ujung perjalanan, tiba-tiba badai yang aneh muncul di terowongan tersebut. Xinlan menyadari ini adalah kekuatan eksternal dari luar dan sepertinya terjadi masalah kembali pada jalan cacing tersebut. Sementara itu, cahaya mulai terlihat dari ujung jalan cacing tersebut, namun anehnya jalan semakin menutup dan seketika ledakan kekuatan spiritual terjadi di ujung jalan cacing tersebut. Terlihat Xiao Yixian, Jian, dan Xinlan berhasil keluar, namun Xiaoyan tak ada bersama mereka. "Di mana Xiaoyan?" ucap Xiao Yixian. "Ah, iya, kakak Xiaoyan tak ada di sini. Apa dia masih di dalam jalan cacing tersebut?" tanya Jian. "Jangan khawatir, kupikir saat terjadi ledakan saya sudah melihat Xiaoyan keluar, namun dia tak mendarat di sini dan kemungkinan dia mendarat di tempat lain. Dan yang pasti kakak Xiaoyan sudah ada di daerah dataran tengah ini dan keluar dari jalan cacing tersebut," ucap Xinlan. Sementara di sisi lain, Xin berpindah kepada Xiaoyan. Ternyata memang benar Xiaoyan sudah keluar. Namun akibat dari ledakan kekuatan spiritual dalam jalan cacing tersebut, terlihat Xiaoyan terluka parah, bajunya compang-camping dan berjalan sempoyongan, hingga terlihat seperti seorang gelandangan. Tak lama kemudian, Xiaoyan terlihat tergeletak pingsan dan ditemukan oleh kakek tua. Beberapa waktu kemudian, terlihat Xiaoyan sudah terbaring di sebuah kereta dibawa oleh kakek tua tersebut. "Adik kecil, apakah kamu sudah siuman?" ucap pria tua. Xiaoyan terlihat mulai membuka matanya dan belum berbicara. Dia hanya mengamati pria tersebut, sepertinya berada di tingkatan doling bintang 8. Di sisi lain, pria tersebut hanya tertawa dan berkata, "Saya menemukan Anda di rerumputan yang sepi dan saya membawamu ke sini. Awalnya saya pikir Anda tak akan selamat karena saya melihat luka dalam tubuh Anda sangatlah parah. Namun syukurlah Anda sekarang sudah siuman," ucap pria tersebut. Kemudian pria tersebut berkata kembali, "Saya adalah kakek Hancong dari klan Han, kota Tianbei," ucap Hancong. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya," ucap Xiaoyan. "Ah, tidak masalah. Kita sebagai manusia beradab memang harus saling menolong. Lagian hanya ini yang saya bisa lakukan. Saya bukan alkemis yang bisa membantumu menyembuhkan semua lukamu. Saya hanya bisa merawatmu dan berharap kau segera pulih. Namun saya akan usahakan setibanya di kota nanti. Saya akan mengundang alkemis untuk menyembuhkan Anda," ucap Hancong. "Ah, benar sekali. Terima kasih atas bantuannya. Oh iya, apakah ini dataran tengah?" ucap Xiaoyan. "Ya, benar. Ini wilayah utara dataran tengah," ucap Hancong. "Dan sepertinya Anda orang baru di sini, bukan?" tanya Hancong. "Ya, saya baru saja tiba di sini. Apakah Anda tahu jalan menuju Pil Tower?" tanya Xiaoyan. "Ah, Phil Tower ya, semua orang di sini pasti tahu, namun jarak dari sini cukuplah jauh. Anda harus menggunakan wormhole untuk pergi ke sana," ucap Hancong. "Untuk sementara waktu, saya harap Anda tetap berada di kereta bersama saya. Nanti sesampainya di kota, saya akan mencoba membantu Anda jika ingin menuju ke sana," ucap Hancong. Kemudian terlihat Xiaoyan merenung sebentar, kemudian dia bergumam, "Masih ada waktu yang sangat lama hingga Pil Gathering of the Will Tower. Jika luka saya cepat sembuh, saya bisa segera mencari sahabat guru saya, Peng Jungji. Dan saya juga bisa segera mencari informasi tentang aula jiwa di sana. Selain itu, aku juga perlu menanyakan klan misterius di balik Xiun gumam Xiaoyan.
Tak lama kemudian, setelah Xiaoyan bermeditasi sebentar, tirai kereta terbuka dan beberapa orang terlihat menengoknya. "Oh, bocah kecil, Anda benar-benar selamat," ucap Cheng Nui. "Sial, aku seperti melihat hantu. Bocah kecil ini mampu bertahan meskipun lukanya sangat parah sekali. Dia benar-benar beruntung," ucap hantu tua. "Anak kecil, aku dipanggil hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu," ucap hantu tua. "Terima kasih banyak kakak hantu. Saya adalah Xiaoyan," ucap Xiaoyan. Terlihat hantu tua hanya tertawa. Kemudian dia berkata, "Kamu memanggil saya kakak, maka aku akan melindungimu selama kamu di perjalanan ini," ucap hantu tua. Mendengar ocehan tersebut, kemudian Hancong berkata, "Berhentilah berbicara sembarangan hantu tua," ucap Hancong. "Bagus adik kecil Xiaoyan, meskipun Anda terluka, Anda bisa bertahan setelah 2 hari ini," ucap Hancong. "Ah, aku memang sudah terbiasa dari dulu dengan kehidupan yang seperti ini," ucap Xiaoyan. "Ini sudah hampir gelap. Nona Han Sue memerintahkan kita untuk membangun sebuah tenda. Hantu tua, Anda periksa tempat untuk berkemah." "Diam ya, pimpin beberapa orang untuk berpatroli di sekitar perkemahan," ucap Hancong. Kemudian Hancong berkata kepada Xiaoyan, "Bisakah kamu sekarang berjalan?" ucap Hancong. Xiaoyan hanya mengangguk. Terlihat tubuhnya masih sedikit gemetaran ketika dia mulai berjalan. Melihat itu, Hancong berkata, "Sepertinya Anda masih butuh beberapa waktu untuk memulihkan diri," ucap Hancong. Dan tak lama kemudian, ketika sedang bersama Hancong, Xiaoyan melihat sebuah kereta yang mendekat dan berhenti di sampingnya. Terlihat wanita yang cantik turun dari kereta tersebut, dan dari auranya sepertinya dia mempunyai kekuatan Doqing bintang 3. Ketika turun dari kereta, wanita cantik tersebut segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kamu orang yang diselamatkan oleh Hancong?" tanya Han Sue. "Ya, benar. Saya Xiaoyan, orang yang paling tampan di seri BBTH semua season," ucap Xiaoyan. "Ada aturan dalam kelompok Han saya. Saya tak akan membiarkan orang lain bersama kami kalau dia tidak melakukan apa-apa di sini. Jadi, kuharap Anda bisa membantu hal-hal kecil meskipun Anda terluka," ucap Han Su. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangguk. Dia baru pertama kali bertemu dengan wanita yang sangat tegas dan tidak tertarik dengan pesonanya. Namun anehnya, Xiaoyan merasa sudah bertemu dengannya. "Saya adalah Han Su. Saya pemimpin kelompok Lan Han." Kemudian Han Su melemparkan pil obat untuk meringankan luka Xiaoyan. Xiaoyan berterima kasih dengan senyuman yang tulus, namun dalam lubuk hatinya dia tetap penasaran karena dia merasa dirinya sudah bertemu dengan Han Su di masa lalu. Kemudian tenda pun didirikan, api unggun dinyalakan. Xiaoyan terlihat duduk di samping api unggun tersebut. Xiaoyan tersenyum ketika melihat pria-pria besar di sekitarnya yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. "Saudara Xiaoyan, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda di gurun yang dingin ini," ucap Hancong. "Terima kasih kakak Hancong," ucap Xiaoyan sambil meminum marimas dalam botol itu. Hancong baru ingat tentang masalah ular iblis dengan kekuatan doang yang ada di daerah tersebut. Kemudian dia buru-buru memerintahkan para prajurit untuk lebih memperketat penjagaan. Xiaoyan kaget setelah mendengar perintah dari Hancong. Kemudian dia bertanya, "Kakak laki-laki Han, apa itu ular iblis Kiamang?" tanya Xiaoyan. Kemudian Hancong menjawab, "Kita akan melewati tempat yang disebut negara 10.000 ular, dan tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Kiamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Dohuang, tapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dohuang tidak ingin terlibat dengan dia, karena dia mampu mengendalikan semua peringkat 4 ular racun di negara 10.000 ular," ucap Hancong.
Ular iblis kelas Doguang itu benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah menjadi bandit, ucap Xiaoyan yang terlihat agak aneh ketika dia berbicara. Ya, benar. Ranking 6 Magical Beast kebanyakan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Selain itu, Kiamang ini telah memakan pil transformasi iblis karenanya dia bisa lepas dari bentuk ular itu. Kecerdasannya juga lebih tinggi di peringkat 6 Magical Beast lainnya, ucap Han Chong. Saudara Xiaoyan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kami, ucap Han Chong. Kemudian Xiaoyan berbalik dan kembali ke tendanya. Keesokan harinya, Xiaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di area perkemahan. Xiaoyan kemudian berjalan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong setelah Xiaoyan merapikan tendanya. Kemudian Xiaoyan naik ke kereta dan perjalanan mereka pun berlanjut kembali. Tidak berselang lama setelah perjalanan dimulai, teriakan terdengar dari Han Chong. Semua orang berhati-hatilah, kita memasuki area 10.000 ular. Hantu tua pimpin beberapa orang untuk menyebarkan bumbu penolak ular di sepanjang jalan, ucap Han Chong. Kemudian kelompok tersebut mulai bergerak kembali atas perintah Han Chong. Setelah itu perlahan-lahan maju menuju pegunungan curam. Kemudian Han Chong berkata, Xiaoyan, jika sesuatu terjadi, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa Nona pergi, ucap Han Chong. Siamang hanya menginginkan pajak jalan, bukankah semua itu akan diselesaikan jika Anda membayarnya pada saat itu, tanya Xiaoyan. Ular brengsek itu tidak hanya serakah, tapi juga seperti binatang buas ketika bertemu dengan wanita yang cantik, ucap Han Chong. Jadi maksud Anda ular tersebut termasuk ular cabul. Anda jangan khawatir, selama saya ada tak akan terjadi sesuatu pada semua orang, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian beberapa ular iblis muncul dan mengakibatkan sekitaran tempat tersebut berguncang lumayan hebat. Sialan, kita telah ditemukan, tingkatkan kecepatan kita, teriak Han Chong. Apakah kalian sekelompok orang bodoh yang berpikir untuk melewati sial tua ini? Ucap sia tua. Ekspresi kelompok Han Chong segera berubah pucat ketika mereka melihat sosok hitam hijau muncul di atas langit. Itu setan ular Siamang, ucap sekelompok orang-orang Han Chong. Terlihat Siamang tertawa, kemudian dia berkata, kalian semua orang idiot, tahu bukan tentang aturan kakek ini? Tentu saja kita tahu tentang hal itu, Komandan Siamang. Kita adalah kelompok dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang saya harap Komandan bisa menerimanya, ucap Han Chong. Kemudian Siamang mengulurkan tangannya, sebuah daya isap tanpa basa-basi menarik kartu kristal di tangan Han Chong. Kemudian setelah itu Han Chong berkata, kalau begitu bisakah kelompok kita lewat, ucap Han Chong. Terlihat Siamang sepertinya mengetahui keberadaan Hansu di dalam kereta. Kemudian dia berkata, baiklah, namun tinggalkan wanita cantik itu di sini, ucap Siamang. Apa maksudmu? Tanya Han Chong. Gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini telah mengendus aroma dari tubuhmu sejak tadi, jadi keluarlah sayang, ucap Siamang. Sementara itu, Hansu kemudian melompat keluar dengan tatapan sedingin es melihat pada Siamang. Ini seperti yang saya harapkan, kamu sangat cantik. Kakek ini sudah lama menjomblo dan tak merasakan mantap-mantap, cap Siamang. Mendengar ini, terlihat Hansu tidak memperdulikan perkataan Siamang. Dia kemudian mengeluarkan pilar Doki dan menyerang Siamang. Namun serangan tersebut tidak memberikan efek pada Siamang. Kemudian dia memerintahkan ular-ularnya untuk menyerang konvoi Han Chong. Namun ketika ular-ular itu akan mendekati kereta, seketika ular tersebut menjadi abu dan tersebaran di langit.
Melihat kejadian tersebut, semua orang sangat tertegun dan bertanya-tanya siapakah orang tersebut. Di sisi lain, Siamang yang melihatnya segera berkata, "Bolehkah saya tahu siapa nama Anda dan dari mana paksi Anda? Aku adalah Siamang, maafkan aku jika aku telah menyinggungmu. Namun masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan juga aku. Tolong Anda jangan ikut campur," ucap Siamang. Sementara itu, mata cantik Hanyu melihat kereta tempat Xiaoyan berada ketika suara itu terdengar. Kemudian Han Chong berkata kembali, "Apakah Anda ingin bertarung dengan saya hanya karena orang-orang yang tak berguna ini?" tanya Han Chong. "Dasar kakek cabul, segera pergi dari sini dalam 9 detik, jika tidak kamu akan mati," ucap pria misterius. Terlihat Siamang tak memperdulikan perkataan itu, dia segera melesat ke arah Hansu dan mengarahkan cakarnya padanya. Kemudian tiba-tiba sosok tubuh spiritual memblokir serangan Siamang dan menghantamkannya dengan pukulan yang keras hingga dia terpental. "Kekuatan spiritual, kamu seorang alkemis," ucap Siamang. Setelah Siamang melihatnya dan merasakan aura membunuh dari tubuh spiritual itu, membuat Siamang ketakutan dan lari kocar-kacir. "Tuan, terima kasih banyak bantuannya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Biar saya di masa depan bisa mengingatnya," ucap Hansu. "Aku bukanlah siapa-siapa, aku hanya kebetulan lewat di sini, jadi cepatlah pergi dari sini," ucap pria misterius tersebut. "Baiklah Tuan, terima kasih sekali lagi," ucap Hansu. "Karena keadaannya sudah tenang, mari kita lanjutkan perjalanan kita kembali," ucap Han Chong. Sementara itu, Xiaoyan yang ternyata adalah sosok misterius tersebut terlihat sedikit kesakitan karena dia memaksakan bertarung padahal lukanya masih belum pulih. Dan setelah meninggalkan wilayah 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke suasana yang menyenangkan karena selamat dari musibah. Terlihat Han Chong berkata, "Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi sampai kita tiba di kota," ucap Han Chong. "Ah, 6 hari ya," gumam Xiaoyan. Setelah berjalan cukup lama, kemudian mereka memutuskan beristirahat dan mendirikan kemah lagi. Terlihat Hansu berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Mata cantiknya menatap pria muda di depannya, itu adalah Xiaoyan. "Nona Hansu, apakah ada sesuatu?" tanya Xiaoyan. "Ah, bukan apa-apa, saya hanya ingin melihat Anda," ucap Hansu. Kemudian Hansu berkata kembali, "Cedera internal dalam tubuh Anda cukuplah serius. Tidak perlu bagimu untuk bekerja terlalu keras. Biarkan orang lain yang melakukan hal ini," ucap Hansu. "Ah, Nona, tidak perlu. Meskipun aku terluka, aku bukan orang yang tidak berguna," ucap Xiaoyan. Xiaoyan kemudian masuk kembali ke dalam tenda. Dia melakukan latihan rutinnya setiap hari. Xiaoyan perlahan melebarkan tangannya. Doki hijau Gio perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam pada sekelompok doki ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar. "Ah, bukankah ini kekuatan spesial? Kekuatan spesial ini sepertinya aku dapatkan ketika terakhir kali keluar dari ledakan terowongan jalan cacing sebelumnya," gumam Xiaoyan. "Namun terlepas dari apa alasannya, aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan mengendalikan kekuatan spiritual meskipun sangat lemah. Aku benar-benar telah memilikinya," gumam Xiaoyan. Setelah beberapa hari, kekuatan Xiaoyan mulai pulih hingga mencapai 80%. Di sisi lain, Hansu menerima surat kabar dari burung merpati dan ketika membacanya, terlihat wajahnya berubah menjadi suram. Han Chong yang melihat itu segera bertanya, "Nona muda, ada apa?" tanya Han Chong. Kemudian Hansu menjawab, "Ini surat dari klan dalam. Mereka memberitahukan kepada kita supaya kita berhati-hati karena klan Hong berencana untuk menyerang kita," ucap Hansu. "Klan Hong sialan, jika ini lagi-lagi berulah. Lalu apa yang akan kita rencanakan selanjutnya?" tanya Han Chong.
Kita harus berhati-hati, mereka berusaha menguasai kota Tianbei dan besok kita akan tiba di sana. Perketat semua penjagaan, kita harus bersiap-siap jika ada serangan dadakan, ucap Hansu. Semua orang yang mendengar ini berkata, mengerti ketua. Di sisi lain, Xiaoyan yang mendengar ini bertanya, apakah klan Hong ini sangat kuat? Tanya Xiaoyan. Jika dikatakan klan Hong cukup kuat untuk kami karena secara kekuatan mereka jelas lebih kuat dibandingkan klan Han. Apalagi klan Hong memiliki hubungan dengan Paviliun Petir Angin yang semakin menambah kekuatan mereka di kota Tianbei, ucap Han Chong. Apa? Paviliun Petir Angin? Terlihat Xiaoyan sangat kaget. Ya, benar sekali. Kalau mereka sampai membantu Han Chong, klan kami tak akan bisa berbuat banyak meski bertarung sampai mati. Jadi, aku sarankan setibanya Anda di kota Tianbei, segeralah Anda pergi karena akan ada kerusuhan yang sangat besar. Saya tak ingin Anda ikut celaka nantinya, ucap Han Chong. Terlihat Xiaoyan hanya tersenyum dan tak memberikan jawaban apapun. Setelah keluar dari hutan, terlihat kota Tianbei sudah dekat, namun di depan klan Hong sepertinya sudah bersiap-siap menyergap mereka. Nona cantik, keluarlah, saya kesini diutus untuk menjemput Anda, ucap salah satu seorang klan Hong. Terlihat Hansu segera keluar, kemudian dia berkata, tidak disangka dua tetua klan Hong datang langsung ke sini hanya untuk menangkap gadis kecil seperti saya, ucap Hansu. Terlihat di depan ada dua tetua, yang pertama Hong Li, tetua klan Hong tingkat Douang bintang 4. Dan satunya ada Hong Mu, tetua klan Hong tingkat Douang bintang 4. Tak perlu banyak bicara, kami kesini hanya untuk menjemput Nona, segera ikut kami jika tak ingin ada kekerasan, ucap Hong Li. Mendengar itu, Hansu berkata, bermimpilah, saya tak akan pernah ikut dengan kalian, ucap Hansu. Nona Bahenol yang sangat keras kepala, kalau begitu maafkan saya kalau nantinya saya melakukan kekerasan, ucap Hong Mu. Terlihat keduanya segera mengeluarkan aura yang menakutkan. Pihak Hansu semuanya mulai khawatir melihatnya. Namun tiba-tiba sosok misterius muncul kembali. Kemudian dia berkata, bandot tua, kalian seorang dohuang yang sangat arogan dan bisanya hanyalah menggertak. Bukankah kalian sudah dengar Nona Hansu tak mau ikut dengan kalian, jadi jangan memaksanya, ucap Xiaoyan. Semua orang yang mendengar ini sangat kaget ketika sosok misterius yang menolong mereka akhirnya muncul kembali. Melihat sosok misterius tersebut, Hong Mu berkata, Tuan, siapa Anda? Tolong jangan ikut campur, ini masalah klan Han dan klan Hong, ucap Hong Mu. Xiaoyan, apakah itu kamu? Ucap Hansu. Wow, naluri wanita cantik memang sangatlah tajam, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, jadi orang misterius itu adalah Xiaoyan, ucap Han Chong. Nanti saya jelaskan setelah semua masalah ini selesai, ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Hong Li mulai khawatir dan berkata, siapa kamu? Kamu sepertinya orang asing yang baru tiba di kota Tianbei kan? Dan apakah kamu berani berurusan dengan klan Hong? Tanya Hong Mu. Tak usah banyak tanya, segera bawa anak buahmu pergi. Aku di sini untuk menyelamatkan Nona cantik dan kelompoknya. Dan kalian kurasa tak mempunyai kesempatan untuk membawanya dengan paksa, ucap Xiaoyan. Dasar bocah sombong, ucap Hong Li. Mereka kemudian segera mulai menyerang, namun dengan sekali serang, Xiaoyan berhasil memaksa mereka mundur. Hong Mu dan Hong Li yang menyadari kekuatan Xiaoyan segera berkata, mari kita mundur, orang ini benar-benar kuat, ucap Hong Mu. Di sisi lain, Hansu memandang Xiaoyan dengan penuh cinta. Wah, yang nungguin mantap-mantap, Hansu ini kayaknya calon selanjutnya nih.
Sementara itu, dengan keren Xiaoyan berkata, karena kalian sudah datang dan mencari masalah di depanku, maka kalian tak akan kembali dengan selamat. Tap Xiaoyan. Kemudian diperlihatkan dengan beberapa pukulan Xiaoyan dapat meringkus dua tetua dari klan Hou tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut di kota Tianbei di kediaman Hansu, terlihat Xiaoyan duduk dan dijamu. Di sana Hansu membawakan secangkir minuman dengan penuh perhatian. Ah, Nona Hansu, tak perlu repot-repot. Anda segera bisa katakan apa yang Anda ingin katakan pada saya, tanya Xiaoyan. Panggil aku Bebeb saja. Aku benar-benar berterima kasih atas kejadian sebelumnya setelah menyelamatkan kami 2 kali di perjalanan ini, ucap Hansu. Ah, sudahlah. Kalau bukan karena kelompok Anda, saya juga mungkin sudah menjadi gelandangan di gurun tersebut, ucap Xiaoyan. Apakah Anda akan segera pergi? Tanya Hansu. Ya, seharusnya begitu. Kalau saya tak mendapatkan mantap-mantap di sini, kemungkinan saya akan segera pergi, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, bolehkah saya meminta bantuan? Ucap Hansu. Apakah mengenai klan Hong dan klan Han? Kupikir Anda melebih-lebihkan saya. Mereka sepertinya kuat. Saya hanyalah orang biasa, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, selama Anda bersedia membantu saya akan memberikan hadiah apapun yang Anda minta. Bahkan jika Anda meminta saya menjadi istri Anda, ucap Hansu. Xiaoyan yang mendengar ini langsung terbatuk dan berkata, aku masih ingin sendiri, ucap Xiaoyan. Kemudian di depan pintu tiba-tiba Han Zhong datang dan menyapa Xiaoyan dengan sopan. Mendengar ucapan yang terlalu sopan, Xiaoyan pun berkata, Kakak Han, jangan terlalu sopan padaku. Hidup saya telah diselamatkan oleh Anda. Saya mempunyai hadiah, pilih yang dapat meningkatkan Anda ke tingkat Doqing. Terimalah ini, ucap Xiaoyan. Ah, adik Xiaoyan, Anda benar-benar rendah hati dengan kekuatan Anda yang luar biasa seperti itu. Aku tak enak menerima hadiah yang sangat berharga dari Anda, ucap Han Chong. Ah, bagaimana ini bisa disebut lebih berharga daripada nyawaku yang telah kau selamatkan, ucap Xiaoyan. Baiklah, aku akan menerimanya dengan senang hati, ucap Han Chong. Tiba-tiba Han Lin datang dan menghampiri Xiaoyan dan juga Han Chong. Siapa Anda? Ucap Han Lin. Ini adalah tamu saya, ucap Hansu. Adik Hansu, siapa orang ini? Sepertinya dia orang asing, ucap Han Lin. Dia adalah Xiaoyan, seseorang yang membantu saya dan bisa menangkap kedua tetua dari klan Hong, ucap Hansu. Apa? Anak ini bisa menangkap Hong Li dan juga Hong Wu? Ah, sepertinya saya telah salah paham. Kalau begitu, mari kita kenalkan Tuan Xiaoyan kepada semua anggota klan kita, ucap Han Lin. Baiklah, mari Kak Lin. Terlihat Hansu mengajak Xiaoyan dan ketika mereka sampai di aula, Xiaoyan sangat kaget ketika melihat seseorang yang ternyata itu adalah mantannya di Akademi Dalam ada di sana. Itu adalah Han Yu. Mengapa dia ada di sini? Sepertinya mereka berdua adalah saudara. Hansu dan Han Yu adalah adik kakak. Pantas saja, sepertinya saya mengenal Hansu sebelumnya, gumam Xiaoyan. Sementara itu, di sana rupanya sedang ada perdebatan antara klan Hong dan juga klan Han. Hong Chen, bukankah keterlaluan Anda datang dan menerobos seenaknya ke tempat saya ini, ucap salah seorang tetua klan Han. Ah, saya kesini hanya untuk menanyakan jawaban dari Han Yu, apakah dia mau menjadi istri saya, ucap Hong Chen. Saya sudah bilang kedua putri klan Han ini berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Kami tak terbiasa menjodohkan mereka. Selain itu, semua anggota klan takkan menyetujuinya, ucap tetua Han.
Kalau begitu, maafkan saya kalau saya melakukan kekerasan untuk memenuhi ambisi saya. Anda juga perlu tahu, saya sekarang resmi jadi bagian dari pavilion petir angin. Apakah Anda tidak takut? Ucap Hong Chen. Mendengar ini, semua tetua klan tertegun, namun mereka segera berkata, saya ajukan syarat, jika dalam 3 hari saya bisa menemukan sosok lelaki yang lebih hebat daripada Anda harus menyerah berurusan dengan klan Han. Apakah Anda berani? Ucap tetua Han. Namun jika saya yang menang, kedua putri Han saya akan nikahi bukan? Tanya Hong Chen. Satu aja goblok, serakah amat nu, ucap tetua Han. Setelah kesepakatan itu disetujui, akhirnya Hong Chen pergi dari sana. Kemudian Xiaoyan segera menghampiri Han Yu yang belum sadar kalau Xiaoyan ada di sana. Senior Han Yu, sudah lama sekali, bagaimana kabar Anda? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan, kenapa Anda di sini? Terlihat Han Yu sangat kaget namun sangat senang bisa bertemu dengan seorang mantan. Yang kelihatannya Xiaoyan masih jomblo. Kakak, apakah Anda mengenal Xiaoyan? Ucap Han Su. Aku tentu mengenalnya, dia juga murid juniorku dulu di Akademi Dalam, ucap Han Yu. Apakah adik kecil ini juga lulusan Akademi Dalam? Ucap tua Han. Xiaoyan, ini ayahku, Han Chi, ucap Han Su. Mengapa kamu bersama dengan Han Su? Jangan bilang Anda sudah mantap-mantapin adik saya, ucap Han Yu. Jangan cemburu dulu, kita cuma tak sengaja bertemu dan terlibat beberapa insiden di jalan, ucap Xiaoyan. Seperti itu ya, karena Anda telah menyelamatkan salah satu dari putri saya, Anda dapat memanggil saya Paman Han jika tidak keberatan, ucap Han Chi. Ayah, apakah Han Chong mencari masalah lagi, ucap Han Su. Ya, dia tetap memaksa untuk menikahkannya dengan kau atau Han Yu, ucap Han Chi. Adik tenang saja, saya telah memberikan dia syarat. Jika di antara kita ada yang bisa mengalahkannya, ini akan bisa diselesaikan. Dan kurasa Tuan Xiaoyan ini satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya, ucap Han Yu. Senior, apa yang Anda katakan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, saya tahu dulu Anda yang mencuri air susu dari kera langit, jadi tolonglah bantu aku, ucap Han Yu. Senior Han Yu, bagaimana Anda tahu? Tanya Xiaoyan. Han Yu kemudian menjawab, jelas, apa kamu lupa? Kera langit bisa bicara bahasa manusia, dan kalau Anda mau membantu saya bersedia jadi, ucap Han Yu. Jangan bilang Anda juga seperti adik Anda, siap dimantap-mantapin kalau saya membantu Anda, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Han Yu terlihat memerah dan berkata, apapun itu yang kamu inginkan, ucap Han Yu. Rezeki nomplok nih, dapat 2 gua di kota Tiandai ini, adik kakap gula, kuat kagak ya, gumam Xiaoyan. Adik Xiaoyan, sebelum Anda menjadi perwakilan klanan, bisakah saya mencoba kemampuan Anda, ucap Han Tian yang merupakan paman dari Han Yu dan juga Han Su. Dia juga elit doang bintang 8. Peraturannya, aku akan menyerangmu dengan 10 jurus. Jika kamu mampu bertahan, kamu memang layak, ucap Han Tian. Akhirnya tes pun dimulai. Xiaoyan yang terlihat semangat akan dapat mantap-mantap terlihat mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghindari 10 jurus tersebut. 1 jurus dilewati, 2 jurus, 3 jurus hingga jurus yang terakhir yang paling kuat dapat dilewati dengan kilat oleh Xiaoyan. Melihat ini, Han Tian berkata, kecepatan elit dojong, apakah Anda seorang dojong? Ucap Han Tian. Anda salah paham, saya tak berada di tingkatan itu, ucap Xiaoyan.
Terlihat Hanci hanya tertawa dan berkata, jika adik Xiaoyan dapat menyelamatkan klan Han, percayalah saya tak akan melupakannya. Bahkan jika Anda ingin kedua putri saya akan dengan sukarela memberikannya, ucap Hanci.